Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulsum Ulfa akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Oke, kita simak baik-baik. Apa itu sistem tata surya? Sistem tata surya adalah sistem dengan matahari sebagai pusat yang dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda antar planet. Benda-benda antar planet bisa menyerupai komet, meteoroid, asteroid, dan lain-lainnya. Kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, untuk mempelajari sistem tata surya, kita harus tahu benda langit apa saja yang ada dalam alam semesta. Benda langit dalam alam semesta meliputi bintang, matahari, planet, bulan atau satelit, komet, asteroid atau planetoid, meteoroid, dan meteorit. Kita akan membahas satu persatu benda-benda langit yang ada dalam alam semesta ini. Yang pertama adalah bintang. Apa itu bintang? Nah, kita biasa nih menggunakan istilah bintang. Ketika malam hari kita melihat langit, ada yang bercahaya, mengeluarkan cahaya sendiri, kita sebut bintang. Jadi bintang itu adalah benda angkasa yang terbuat dari gas dan memancarkan cahaya sendiri. Selanjutnya, matahari. Matahari adalah benda angkasa yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari ini juga termasuk bintang karena matahari memancarkan cahayanya sendiri. Oke, selanjutnya planet. Planet adalah benda angkasa yang mengelilingi matahari atau bintang dan tidak menghasilkan cahaya sendiri. Kita ini hidup di bumi. Bumi itu merupakan planet. Oke, selanjutnya bulan atau satelit. Bulan atau satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet. Selanjutnya kita akan membahas apa itu komet. Komet adalah benda antar planet yang sangat padat dan ketika mendekati matahari, benda tersebut mengeluarkan gas berbentuk kepala yang bercahaya dan semburan yang terlihat seperti ekor. Selanjutnya adalah asteroid atau planetoid. Asteroid atau planetoid adalah benda angkasa kecil yang terdapat dalam sapu asteroid, yaitu daerah antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda kecil anggota tata surya yang kemungkinan berasal dari komet dan pecahan asteroid. Yang terakhir adalah meteorit. Meteorit adalah meteoroid yang jatuh ke permukaan bumi. Dan meteor adalah bintang jatuh. Bisa dilihat di gambar, meteorit itu benda yang masih ada di luar angkasa. Lah, meteor itu yang biasa kita sebut dengan bintang jatuh ketika sudah memasuki atmosfer bumi. Dan ketika sudah di permukaan bumi dinamakan meteorit. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kepler. Hukum Kepler adalah sebuah hukum yang menerangkan tentang gerakan antar planet. Ada 3 hukum Kepler. Hukum ke-1 Kepler berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu titik fokus elips. Hukum kedua Kepler berbunyi, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Hukum ketiga Kepler berbunyi, variat kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Hukum Kepler ini dikemukakan oleh Johannes Kepler, ilmuwan matematika dan astronomi asal Jerman. Hukum ini menjabarkan tentang gerak dua benda yang saling mengorbit. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori asal-usul tata surya. Yang pertama, teori kabut. Teori ini juga disebut teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Jadi, menurut teori ini, dulu itu ada kabut atau nebula. Kabut itu terus berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di bagian tengah. Pada bagian tengah yang memadat menjadi matahari dan sekelilingnya itu terus berputar sehingga membentuk planet dan orbitnya. Yang kedua adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Thomas J. Chamberlain dan Forrest L. Moulton. Menurut teori ini, matahari telah ada sebelumnya, suatu ketika berpapasan dengan bintang dengan jarak yang dekat.
sehingga terjadi pasang surut pada permukaan matahari dan bintang tersebut. Nah, ada masa matahari yang tertarik ke bintang. Pada waktu bintang menjauh, ada masa matahari yang jatuh ke permukaan matahari, dan ada sebagian yang berhamburan keluar angkasa sehingga membentuk sistem tata surya. Teori selanjutnya yaitu teori bintang kembar. Jadi, menurut teori ini, dahulu matahari itu adalah bintang kembar. Bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Kepingan-kepingannya tertarik oleh gaya gravitasi matahari satunya. Jadi, kepingan tersebut mengorbit mengitari bintang kedua atau matahari satunya, sehingga membentuk sistem tata surya. Yang terakhir adalah teori protoplanet. Jadi, teori ini dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker, menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan, gas, dan debu. Gumpalan tersebut berotasi dengan cepat sehingga menyerupai bentuk cakram. Bagian tengah itu menjadi matahari, dan bagian pinggir itu terus berotasi sehingga menjadi planet-planet dan satelit-satelitnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas anggota tata surya. Dalam mempelajari sistem tata surya, kita tentunya harus tahu anggota tata surya. Anggota pertama tata surya adalah matahari. Matahari merupakan pusat tata surya. Matahari adalah bintang, yaitu gas bola raksasa yang panas dan berpijar. Suhunya sekitar 6000 derajat Celcius. Matahari itu memancarkan cahaya dan panas. Oke, yang kedua yaitu planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius. Suhu permukaannya 430 derajat Celcius pada siang hari dan 180 derajat Celcius pada malam hari. Permukaan Merkurius itu padat dan diselubungi bukit-bukit. Selanjutnya planet Venus. Planet Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Planet Venus ditutupi oleh awan pekat. Suhu permukaannya 460 derajat Celcius. Venus ini terdiri dari batuan, dataran-dataran luas, dan gunung-gunung yang tinggi. Selanjutnya, planet Bumi, planet kita tercinta. Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang ada kehidupannya. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, ozon, dan gas lainnya. 2/3 permukaan bumi itu berupa air, sisanya daratan. Planet selanjutnya yaitu Mars. Mars adalah planet yang sangat mirip dengan bumi. Permukaannya berbatu, terdapat gunung berapi, ngarai-ngarai besar, sungai-sungai kering, dan pegunungan. Suhu di permukaannya sangat rendah. Mars ini juga terkenal dengan planet merah. Selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dan hampir seluruhnya terdiri dari gas-gas dan memancarkan cahaya sendiri. Jupiter merupakan planet terbesar pertama. Jupiter mempunyai berjuta-juta satelit kecil yang membentuk cincin tipis. Gambar Jupiter bisa dilihat di bawahnya ya. Yang selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus bagian besar terdiri dari gas-gas hidrogen dan helium. Saturnus terkenal karena cincin-cincinnya. Cincin tersebut tersusun dari miliaran potongan es yang mengorbit Saturnus. Selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet Uranus diselimuti oleh kabut tebal yang terdiri dari hidrogen, helium, sedikit metan. Permukaan Uranus terdiri dari batuan yang ditutupi oleh lautan air hangat. Uranus juga memiliki cincin yang terdiri dari batuan dan debu. Gambar planet Uranus bisa dilihat di sebelahnya. Yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet ini berada 4.490 juta kilometer dari matahari. Karena saking jauhnya dengan matahari, planet ini tampak redup. Inti planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metan. Suhu pada inti planet ini lebih tinggi daripada suhu di permukaan planet Neptunus. Oke, setelah mempelajari tentang anggota tata surya, kita juga perlu mempelajari tentang galaksi. Kita hidup di galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi? Galaksi adalah suatu kumpulan bintang, nebula, dan material antar bintang.
kita ini hidup di galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Galaksi Bima Sakti adalah galaksi yang berbentuk cakram dan termasuk galaksi spiral, memiliki garis tengah kira-kira 100.000 tahun cahaya dan tebal bagian tengah kira-kira 15.000 tahun cahaya. Bima Sakti termasuk dalam salah satu galaksi besar. Selanjutnya yaitu galaksi radio. Galaksi radio adalah galaksi yang jauh dari galaksi Bima Sakti dan merupakan sumber pemancar radio. Kira-kira ada 150 galaksi radio yang telah diidentifikasi. Nah, ini juga yang sangat penting ketika mempelajari tentang sistem tata surya, yaitu rotasi dan revolusi. Kita harus tahu apa itu rotasi dan apa itu revolusi. Rotasi adalah benda angkasa yang berputar pada porosnya. Jadi rotasi itu adalah perputaran sebuah benda angkasa pada porosnya. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah planet untuk berputar satu kali mengitari porosnya sendiri. Jadi rotasi ini juga memiliki periode atau waktunya sendiri. Selanjutnya adalah revolusi. Revolusi adalah gerak sebuah planet dalam orbitnya mengitari matahari. Jadi, gerak planet tersebut mengitari matahari disebut revolusi. Revolusi juga memiliki periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk beredar satu kali mengelilingi matahari. Di situ sudah ada gambarnya apa itu rotasi dan apa itu revolusi. Serta saya sediakan juga tabel periode rotasi dan revolusi planet-planet. Oke, kita sudah berada di penghujung pembelajaran tentang sistem tata surya. Berikut saya sediakan soal-soal, tolong dijawab ya sebagai latihan. Terima kasih.